Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, sebelum membuka presentasi kali ini, izinkan saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 untuk membuka presentasi pada siang hari ini. Jadi, langsung saja mari kita mulai. Untuk sistem aplikasi yang akan kami paparkan, yaitu berjudul Aplikasi Manajemen Penjadwalan dan Surat Menyurat di Dinas Kesehatan Daerah Militer Kesdam 3 Siliwangi. Next. Baik, jadi untuk kelompok kami beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Aji Kartika Hartanto. Boleh untuk dikenalkan? Saya Jarwo Edi Wicaksono. Saya Rifki Fauji Anwar. Saya Rizky Ramadan. Jadi lanjut saja. Oke. Yang pertama, Kesdam atau Kesdam 3 Siliwangi merupakan satuan pelaksanaan Kodam 3 Siliwangi yang bertugas memberikan dukungan dan kesehatan bagi prajurit TNI berserta keluarga dan satuan jajaran di wilayah kerja. Dalam upaya meningkatkan efisiensi Kesdam, mengembangkan sistem manajemen penjadwalan untuk mendukung koordinasi, pengelolaan kegiatan dan dokumentasi administratif secara lebih terintegrasi. Jadi kami di sini menggunakan teknik wawancara untuk melakukan pencarian kebutuhan requirement untuk sistem kepada salah satu pihak internal instansi, yaitu Bapak Arif, yang menjabat sebagai Kepala Urusan Bantuan Kesehatan pada Seksi Dukes Kesdam 3 Siliwangi. Baik, setelah melakukan wawancara, didapatkanlah beberapa kebutuhan fungsional. Jadi saya akan menjelaskan kebutuhan fungsional dari 7 poin pertama. Yang pertama, sistem itu harus dapat mengelola akun pengguna dengan peran berbeda seperti bagian bintara pelatih, kepala urusan, kepala seksi, dan staf umum. Yang kedua, sistem harus menyediakan otorisasi hak akses berdasarkan peran, misalnya hanya pejabat tertentu yang dapat menyetujui atau mengoreksi surat. Kemudian yang ketiga, sistem harus memungkinkan staf, bintara pelatih, kepala urusan, kepala seksi untuk mengedit dan menghapus jadwal. Selanjutnya, sistem juga harus mampu menampilkan daftar tugas harian, pekanan, atau bulanan berdasarkan kategori. Yang pertama jadwal Dukes, yang kedua jadwal jaga, dan kegiatan satuan. Kemudian selanjutnya yang kelima, sistem harus memungkinkan pengguna untuk melihat seluruh jadwal yang telah dibuat. Yang keenam, sistem harus menyimpan riwayat perubahan jadwal, termasuk waktu dan siapa yang mengubahnya. Kemudian yang ketujuh, sistem harus memungkinkan permintaan perubahan jadwal oleh staf yang kemudian dapat disetujui oleh pejabat berwenang. Oke, selanjutnya untuk poin-poin berikutnya akan dijelaskan oleh Jarwo. Oke, untuk poin ke-8 itu sistem harus dapat mencetak atau mengekspor laporan bulanan. Yang ke-9 ada sistem harus dapat mencatat dan mengelola surat masuk dan surat keluar. Yang ke-10 ada sistem harus menyediakan form input surat dan dengan format yang sesuai, yaitu ada ukuran kertasnya, margin atas, margin bawah, margin kiri, dan margin kanan. Yang ke-11 itu sistem harus dapat mengelompokkan surat berdasarkan jenisnya, yaitu surat biasa, surat rahasia, surat telegram, dan lainnya. Yang ke-12 sistem harus menyimpan dokumen surat dalam bentuk digital yang bisa diunggah dan diunduh. Yang ke-13 itu sistem harus menyediakan fitur pencarian cepat berdasarkan tanggal, pengirim, jenis surat, dan nomor surat. Yang ke-14, sistem harus mencatat siapa yang membuat, menerima, dan menyetujui surat tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rifki.
Baik, untuk kebutuhan fungsional 3, itu yang ke-15, sistem harus menyimpan riwayat revisi surat termasuk koreksi dari pejabat berwenang. Sistem harus menyediakan alat persetujuan surat, baik secara otomatis maupun manual, atau unggah file surat yang sudah ditandatangani. Lalu selanjutnya, sistem harus dapat memberikan notifikasi kepada pejabat terkait ketika surat menunggu tanda tangan. Lalu, ke-18, sistem harus mengirimkan notifikasi dalam aplikasi kepada pengguna terkait jadwal baru, perubahan jadwal, surat masuk, dan satu surat. Lalu selanjutnya, sistem harus memberikan pengingat otomatis untuk surat yang perlu ditindaklanjuti atau jadwal penting yang akan datang. Sistem harus dapat menampilkan laporan bulanan terkait jadwal dan surat menyurat. Lalu yang terakhir, maksud saya yang ke-21, sistem harus menyimpan arsip dan riwayat lengkap untuk keperluan audit atau evaluasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Baik, kebutuhan fungsional 4. Sistem harus menyediakan template surat resmi yang dapat disesuaikan sesuai standar instansi. Sistem harus mendukung editor surat dengan fitur penyesuaian teks, margin, dan tata letak. Sistem harus menyediakan fitur pencadangan data secara otomatis dan berkala. Sistem harus menyimpan data dengan aman dan mengenkripsi dokumen penting. Sistem harus dilengkapi dengan login berbasis username dan password. Sistem harus dapat terintegrasi dengan sistem lain seperti sistem kepegawaian dan pengarsipan. Dan yang terakhir, sistem harus dapat diakses melalui aplikasi website. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ji. Baik, selain dari kebutuhan fungsional yang telah kita paparkan tadi, kami juga mendapatkan beberapa kebutuhan non fungsional yang mungkin harus dipenuhi. Yang pertama yaitu spesifikasi komputer. Untuk sistem operasinya bisa menggunakan Windows 10 atau lebih baru. Kemudian yang kedua ada RAM dengan minimal 4 GB. Kemudian penyimpanan minimal 250 GB. Dan terinstall browser seperti Chrome, Firefox, atau Edge, Microsoft Edge. Kemudian untuk kebutuhan non-fungsional yang kedua yaitu server. Server untuk prosesor direkomendasikan menggunakan Intel Xeon atau AMD FPGA. Kemudian yang kedua untuk RAM-nya dengan minimal 16 GB, penyimpanan menggunakan SSD minimal 512 GB, serta sistem operasinya menggunakan Windows Server atau Linux Ubuntu Server. Kemudian untuk jaringannya menggunakan LAN dan Wi-Fi kantor yang stabil, router dan switch untuk koneksi jaringan internal. Untuk kebutuhan non-fungsional 2, itu ada beberapa hal ya. Mencakup yang pertama backup koneksi internet, itu termasuk opsional. Boleh iya, boleh tidak. Lalu selanjutnya itu ada printer untuk mencetak surat dan laporan. Selanjutnya ada scanner. Lalu ada UPS atau unit interruptible power supply untuk komputer dan server. Lalu sistem aplikasi dan database dilengkapi dengan password. Lalu selanjutnya antar muka aplikasi harus mudah dipahami dan digunakan oleh seluruh staf, termasuk yang kurang familiar dengan teknologi. Atau istilahnya itu gaptek ya. Lalu selanjutnya ada tersedia fitur bantuan atau dokumentasi penggunaan sistem. Lalu tersedia notifikasi yang jelas untuk semua status surat dan jadwal. Lalu navigasi menu yang jelas, responsif dan konsisten. Lalu yang terakhir yaitu sistem harus dapat berjalan 24/7 tanpa gangguan berarti. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional 3. Di sini sistem harus dapat menyimpan cadangan berupa backup data otomatis secara berkala. Sistem harus memiliki fitur login dengan autentikasi username dan password untuk setiap pengguna. Data sensitif seperti surat rahasia dan jadwal penting harus dienkripsi. Harus tersedia fitur log aktivitas untuk melacak semua tindakan pengguna. Hak akses untuk sistem dibatasi berdasarkan jabatan atau role-based access control. Lalu, dokumen rahasia dienkripsi dan hanya bisa diakses oleh pejabat berwenang. Aplikasi berbasis web harus dapat dibuka dari jaringan internet dan secara terbatas dari luar.
Sistem mudah untuk diperbaharui dan dikembangkan lebih lanjut. Waktu tanggap proses input surat dan jadwal tidak melebihi 2 menit untuk satu form. Lalu yang terakhir, dilengkapi notifikasi otomatis jika terjadi kesalahan input atau surat belum lengkap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jarwo. Oke, selanjutnya ada di use case diagram. Sebelumnya saya izin untuk berpindah ke aplikasi Draw.io. Oke. Untuk di use case diagram sendiri, di sini terdapat 4 aktor, yaitu staf umum, batih atau bintara patih, kaur atau kepala urusan, dan juga kasih atau kepala seksi. Nah, untuk di use case pertama itu ada mengelola akun. Di sini aktornya ada di staf umum saja, yang dimana mengelola akun ini include 3 use case, yaitu menambah pengguna, mengubah data pengguna, dan juga menghapus akun pengguna. Lalu ada di use case melihat riwayat perubahan jadwal, yang aktornya hanya untuk staf umum, yaitu include juga dengan use case informasi pengubah dan waktu perubahan. Lalu ada use case melihat laporan bulanan, yang mana itu bisa melihat jadwal dan surat. Itu ada di staf umum aktornya. Lalu ada login menggunakan username atau password. Di sini terdapat 4 aktor, yaitu staf umum, batih, kaur, dan kasih. Lalu ada melihat surat masuk dan keluar, itu juga ada 4 aktor, staf umum, batih, kaur, dan kasih. Lalu ada melihat surat, itu juga 4 aktor, menyetujui juga 4 aktor, menyetujui surat. Lalu ada use case menandatangani surat secara manual atau unggah versi tanda tangan, itu juga ada di 4 aktor. Lalu ada melihat revisi surat, riwayat revisi surat, itu juga ada 4 aktor. Kemudian ada mencetak laporan surat bulanan, ini hanya untuk aktor di staf umum. Lalu selanjutnya ada menerima notifikasi, itu ada 4 aktor, yang mana include dengan 3 use case, yaitu jadwal baru atau diubah, surat masuk, dan status surat. Dan selanjutnya ada di use case menerima pengingat otomatis, itu ada 4 aktor yang terlibat, yang include 2 use case, yaitu surat yang perlu ditindaklanjuti dan juga jadwal penting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki. Baik, untuk di sini di selanjutnya itu ada beberapa bagian, maksudnya 3 aktor yang mempengaruhi use case. Yang pertama itu ada menindaklanjuti surat penting, yaitu termasuk 3 aktor yang tadi dijelaskan oleh Jarwo. Lalu selanjutnya ada membuat jadwal juga, itu ada 3 aktor yang mempengaruhi. Lalu selanjutnya mengedit jadwal, use case mengedit jadwal mempengaruhi 3 aktor juga. Lalu selanjutnya ada use case melihat seluruh jadwal, sama. Lalu selanjutnya menghapus jadwal, itu mempengaruhi 2 use case saja. Lalu selanjutnya itu mengajukan perubahan jadwal, 3 aktor. Dan selanjutnya itu menyetujui atau menolak permintaan perubahan jadwal, itu 3 aktor juga. Lalu di menyetujui atau menolak permintaan perubahan jadwal ada termasuk extend, yaitu mengajukan perubahan jadwal. Lalu selanjutnya ada yang mencetak atau mengekspor laporan jadwal bulanan, yaitu mempengaruhi 3 aktor. Lalu selanjutnya itu ada di menerima notifikasi jadwal baru atau perubahan, itu di 3 aktor juga. Lalu selanjutnya ada di membuat surat, itu 3 aktor juga. Termasuk ada beberapa include, yaitu yang pertama mengunggah dokumen digital. Lalu selanjutnya menggunakan template surat, dan terakhir mengisi form input surat. Oke, itu berikut adalah use case yang ada dalam use case diagram dari untuk penyusunan aplikasi ini. Saya akan kembali ke slide PPT. Selanjutnya akan dibahas oleh Rizky untuk activity diagram. Baik, untuk membuat suatu aplikasi, kami memiliki 8 activity diagram, yang mana salah satunya, yang pertama ada proses login pengguna, yang mana di proses login pengguna ini, pertama dimulai yang terdapat aktivitas input username dan password, terus terdapat aktivitas validasi akun. Lalu di sini kita ada decision
akses berhasil dan akses ditolak, yang mana keduanya memiliki aktivitas yang berbeda. Akses yang berhasil memiliki aktivitas arahkan ke dashboard sesuai peran, lalu akses ditolak memiliki aktivitas tampilkan peran error, dan selesai. Lalu selanjutnya activity diagram pengelolaan jadwal oleh staff. Di sini terdapat aktivitas pilih jenis jadwal, lalu aktivitas buat, edit, hapus jadwal, lalu terdapat aktivitas simpan ke database, lalu kirim notifikasi ke pengguna terkait, dan selesai. Ya, next. Selanjutnya ada activity diagram permintaan perubahan jadwal, yang mana terdapat aktivitas staff mengajukan permintaan perubahan jadwal, dilanjutkan dengan sistem menyimpan permintaan. Lalu ada decision. Yang pertama itu ada aktivitas pejabat menerima notifikasi dan sistem update jadwal yang saling berkaitan dengan aktivitas kirim notifikasi ke semua pihak terkait dan selesai. Lalu ada activity diagram pengelolaan surat masuk dan keluar. Di sini aktivitasnya pengguna membuat surat, lalu input data surat dan upload file, lalu tentukan jenis suratnya, lalu kirim notifikasi pejabat untuk tanda tangan. Nah, di sini ada decision, yang mana decision ini memiliki dua aktivitas, yang mana aktivitas ini kembali ke pengguna untuk koreksi dan simpan surat final dan kirim dan selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haji, silakan. Baik, jadi untuk activity diagram yang kelima, yaitu proses tanda tangan surat. Proses akan dimulai dari penerimaan notifikasi surat, kemudian akan dilanjutkan dengan buka dan tinjau surat. Nah, dari sini muncul decision note, yang mana ketika dari proses buka dan tinjau surat tersebut selesai, maka akan dilanjutkan ke aktivitas unggah file surat dan ditandatangani. Kemudian dilanjutkan ke simpan dokumen di akhir sistem. Selanjutnya akan mengirim notifikasi status surat. Kemudian proses akan selesai. Namun jika ada koreksi, decision akan melanjutkan kembali ke pembuat suratnya, kemudian proses selesai. Selanjutnya di activity diagram pencarian surat. Yang pertama, sistem akan mulai melakukan aktivitas, dan dengan ada aktivitas trigger untuk surat masuk, jadwal dibuat, atau surat ditandatangani. Setelah itu selesai, lanjut ke sistem mengidentifikasi penerima notifikasi. Kemudian sistem akan mengirim notifikasi dalam aplikasi dan akan dicatat dalam log notifikasi. Proses akan selesai. Next. Nah, untuk activity diagram yang ketujuh, yaitu pencadangan data otomatis. Jadi dimulai dari sistem yang memulai backup data, kemudian akan dilanjutkan dengan enkripsi dokumen penting. Selanjutnya setelah mengenkripsi tersebut selesai, akan menyimpan data cadangan ke penyimpanan aman. Selanjutnya mencatat log backup. Kemudian activity diagram yang terakhir, yaitu pengiriman notifikasi otomatis. Yang pertama trigger, yaitu surat masuk atau dibuat jadwal dan surat ditandatangani. Selanjutnya sistem mengidentifikasi penerima notifikasi. Selanjutnya sistem kirim notifikasi dalam aplikasi. Setelah selesai, sistem akan mencatat log notifikasi dan proses akan selesai.
Oke, untuk selanjutnya ada di kelas diagram. Di sini juga saya izin untuk pindah ke aplikasi Draw.io. Di sini untuk aplikasi ini terdapat 14 kelas yang telah kami susun. Untuk kelas pertama di sini ada user. User di sini memiliki atribut yaitu sebagai user ID, username, password, nama lengkap, peran, dan email. Dan terdapat tipe data untuk masing-masing atribut tersebut. Lalu ada di operasinya itu adalah login, logout, dan update profil. Untuk di sini terdapat ada kelas yang menjadi pewarisan dari user, yaitu ada jenis staff khusus, batih, kaur, kasih, dan juga pejabat berwenang. Di sini ada kelas notifikasi, yang mana notifikasi ini memiliki relasi asosiasi satu ke banyak dari user satu dan banyak ke notifikasi. Dengan atributnya notifikasi ID, pesan, tipe, status, waktu, dan penerima dengan masing-masing tipe datanya. Dan juga memiliki operasi yaitu kirim notifikasi dan juga tandai terbaca. Kemudian ada backup. Backup ini memiliki relasi dependensi dengan user, jadi user ke backup, yang mana terdapat atribut backup ID, waktu backup, dan juga lokasi penyimpanan dengan tipe datanya masing-masing. Lalu memiliki operasi yaitu lakukan backup dan restore data. Selanjutnya ada jadwal. Jadwal di sini memiliki relasi asosiasi dengan user, mana user itu satu dapat membuat banyak jadwal. Di sini jadwal memiliki atribut jadwal ID, jenis jadwal, tanggal, waktu, deskripsi, status, dan dibuat oleh. Itu memiliki tipe datanya masing-masing. Dengan operasi membuat jadwal, edit jadwal, hapus jadwal. Lalu di sini ada riwayat jadwal, dia memiliki relasi asosiasi dengan user, itu satu user dapat mengubah banyak riwayat jadwal, dan juga jadwal memiliki relasi asosiasi dengan jadwal itu satu jadwal memiliki banyak riwayat jadwal. Untuk jadwal riwayat jadwal sendiri memiliki atribut yaitu riwayat ID, waktu perubahan, deskripsi perubahan, diubah oleh dan juga jadwal dengan tipe datanya masing-masing. Dan juga terdapat operasi catat perubahan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rikti. Baik, untuk di sini yang pertama itu ada relasi laporan dengan menggunakan asosiasi, di mana laporan ini menyangkut ke relasi user dengan di mana satu user dapat membuat banyak laporan. Di sini dari kelas user, maksudnya dari kelas laporan terdapat atribut yaitu, boleh di zoom lagi, Jero. Terdapat atribut laporan ID, tipe laporan, periode, file laporan, atau dibuat oleh itu dengan tipe data string dan lain-lain. Lalu operasinya yaitu generate laporan. Lalu selanjutnya itu ada pada kelas surat, di mana kelas surat ini berelasi dengan menggunakan asosiasi, yaitu dari satu user dapat membuat banyak surat. Lalu berdependensi dengan laporan juga, di mana pada kelas surat ini terdapat atribut juga surat di mana atributnya itu adalah surat ID, nomor surat, jenis surat, tanggal surat, pengirim, penerima, perihal, isi surat, file lampiran, status dengan masing-masing tipe datanya. Lalu operasinya itu buat surat, kirim surat, revisi surat, dan setujui surat. Lalu untuk selanjutnya itu ada dari kelas permintaan perubahan jadwal, di mana berelasi dengan tipe asosiasi dengan user, di mana satu user dapat memiliki banyak permintaan perubahan jadwal, lalu berelasi juga dengan
jadwal di mana satu jadwal dapat membuat atau meminta permintaan perubahan jadwal ke banyak. Lalu dari kelas permintaan perubahan jadwal terdapat atribut juga, yaitu permintaan ID, alasan, status, waktu atau permintaan atau jadwal atau diminta oleh dengan masing-masing tipe datanya. Lalu untuk operasi pada kelas permintaan perubahan jadwal itu ada kirim permintaan dengan tipe void juga, lalu setujui permintaan dan tolak permintaan. Lalu di sini ada riwayat, kelas riwayat revisi surat, di mana relasi kelas riwayat revisi surat ini bergantung pada kelas user. Boleh ditunjukkan untuk kelas usernya, di mana relasi ini memiliki tipe asosiasi, di mana relasi ini dari satu user dapat membuat banyak riwayat revisi surat. Lalu berelasi juga dengan tipe asosiasi dari kelas revisi surat ke kelas surat, di mana satu surat dapat memiliki riwayat revisi surat. Pada kelas revisi, maksud saya, pada kelas riwayat revisi surat juga terdapat atribut, di mana isi atribut tersebut adalah revisi ID, waktu revisi, catatan revisi, atau direvisi oleh, atau surat. Dan memiliki operasi juga, yaitu catat revisi, dan pada kelas tersebut memiliki tipe data juga. Baik, kami kembalikan kepada Jero. Jadi untuk kelas diagram seperti itu dari kelompok kami. Saya akan kembalikan ke slide PPT-nya. Boleh dilanjut dengan oleh Haji. Oh ya, baik. Jadi itu adalah semua materi yang telah kami paparkan. Jadi ini menjadi penghujung pemaparan materi presentasi untuk kelompok kami. Jadi akhir kata, mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.